Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, karunia serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini Allah masih memanjangkan usia kita, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kepada sang revolusioner peradaban dunia Islam, kepada idola kita semua. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara yang dirahmati Allah dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apakah sabar ada batasnya? Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, kata orang kesabaran itu ada batasnya. Apa betul sabar itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita selaku hambanya untuk bersabar dan terus bersabar. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus bersabarlah dalam kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Masya Allah. Saudaraku, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ketahuilah, tidak ada di dalam Al-Quran dan maupun dalam Al-Hadis bahwa Allah memberikan batas kesabaran kepada manusia. Tidak ada. Mungkin kita sering mendengar orang berkata, sampai kapan kita harus bersabar? Atau mungkin kita sering mendengar kesabaran itu sudah habis dan lain sebagainya. Subhanallah. Saudaraku, ketahuilah, dulu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa akan ada seorang pemimpin yang mana pemimpin ini tidak mengikuti hukum-hukum Allah. Dia lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan rakyatnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innaha satakunu ba'di atharah. Sesungguhnya akan ada atharah. Siapakah atharah itu? Ialah pemimpin-pemimpin yang lebih menghargai dirinya sendiri daripada dia menghargai rakyatnya. Ialah pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan rakyatnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata, Isbiru, bersabarlah. Sampai kapan? Rasulullah SAW bersabda, Fasbir hatta talqawni alal hawdi. Bersabarlah kamu sampai kamu bertemu denganku di telaga haud.
Masya Allah. Di situ Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan kita bersabar ada waktunya? Apakah Rasulullah SAW memberikan batas kesabarannya? Apakah Rasulullah SAW memberikan batas waktu kepada kita untuk bersabar? Tentu tidak. Rasulullah SAW di situ hanya bersabda, "Fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kamu sampai kamu bertemu denganku di telaga haud. Masya Allah. Ini berarti bahwa sabar itu sampai akhir hayat, teman-teman. Ini berarti sabar itu akan terus kita bersabar di dalamnya sampai kita menjemput ajal kita. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan yang bermacam-macam. Ada orang yang diuji dengan penderitaan, kesengsaraan, dan juga ada orang yang diuji dengan kekayaannya. Saat orang diuji dengan penderitaan, dia merasakan rasa sakit, penderitaan yang begitu mendalam, dia diuji kesabarannya bagaimana dia menghadapi rasa sakitnya. Ada juga orang yang diuji dengan kesengsaraannya, dia diuji kesabarannya dengan bagaimana dia menghadapi rasanya kekurangan harta. Lalu ada juga orang yang diuji dengan kekayaan dan kesenangan, dia diuji kesabarannya untuk menahan hawa nafsunya. Karena biasanya orang yang sering berfoya-foya, biasanya orang yang sering mendapat kesenangan, dia akan lupa akan dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "As-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi, fa idza dhahaba as-sabru dhahaba al-iman." Sabar dalam keimanan adalah laksana kepala dalam tubuh. Jika kesabaran itu lenyap atau hilang, maka lenyaplah pula keimanan seseorang. Masya Allah. Lalu bagaimana agar kesabaran kita terus meningkat, wahai saudaraku? Bagaimana tipsnya agar kesabaran kita terus meningkat dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah dengan tajdidun niyah. Perbaharui niat kita hidup di dunia ini, bahwa kita kembalikan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, jika kita ditimpa musibah, jika kita diuji oleh Allah, kita akan terus bersabar menghadapi ujian itu. Lalu yang kedua adalah dengan memperbanyak puasa sunnah. Karena pada esensinya puasa adalah menahan diri daripada godaan, menahan diri daripada hawa nafsu. Dengan begitu, dengan memperbanyak kita puasa sunnah, insya Allah kesabaran kita akan terus meningkat. Lalu yang ketiga adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran dan kemudian kita mengamalkannya, maka kita akan lebih siap menghadapi ujian-ujian yang Allah hadirkan di dunia ini. Lalu yang keempat adalah dengan berzikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita menjadi tenang? Maka dari itu perbanyaklah berzikir agar hati kita menjadi tenang, sehingga kita dalam menyelesaikan masalah, dalam menghadapi ujian, bisa bersabar dengan hati yang tenang. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah dengan berpositive thinking, dengan berhusnuzon. Selalu berhusnuzon, selalu berpositive thinking dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Insya Allah dengan berpositive thinking, kesabaran kita akan terus meningkat dan terus meningkat. Saudara yang dirahmati Allah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersabar, sehingga kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, muttaqin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, jika ada kelebihan datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.